Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Baik Pak. semua. Ya, Alhamdulillah baik. Terima kasih. Baik, sesuai dengan jadwal hari ini kita akan belajar ya teman-teman di mata kuliah keperawatan dewasa dan juga sistem endokrin. Insya Allah kita akan belajar tentang sistem atau mungkin permasalahan yang sering muncul ya di klinis yaitu gagal ginjal ya. Jadi gagal ginjal secara umum ini ada dua jenis ya. Jadi ada yang akut dan ada yang kronis ya. Ini mungkin dua istilah yang sering kita dengar di banyak penyakit. Ada akut, ada yang kronis gitu teman-teman ya. Kemudian untuk online presentasi hari ini saya ingin menyampaikan 7 poin. Yang pertama adalah mungkin deskripsi mata kuliah ya. Kemudian kemampuan yang diharapkan, artinya nanti teman-teman setelah mempelajari topik ini, harapan kita adalah mungkin bisa memahami konsep dan seterusnya. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran. Kemudian sistem pembelajaran dan juga mungkin metodenya seperti apa untuk mata kuliah dan materi ini. Kemudian yang terakhir atau mungkin yang berikutnya adalah sistem penilaian atau indikator penilaian yang sesuai dengan RPS yang sudah saya upload di Moka. Kemudian yang berikutnya adalah ada recordingnya gitu teman-teman. Baik, untuk deskripsi mata kuliah, saya yakin ini satu hal yang menurut saya penting karena ini mata kuliah basic, mata kuliah yang sebagai bentuk pengetahuan kita untuk meningkatkan knowledge dan juga skill dalam aspek kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan dasar manusia ya di sistem endokrin, kemudian imunologi, kemudian pencernaan dan juga perkemian ya. Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang aspeknya, bagaimana mengaplikasikan beberapa ilmu yang eh, apa kita pelajari misalkan dari biologi, histologi, biokimia dan seterusnya karena ini sangat relate dengan apa yang akan kita pelajari dari gagal ginjal ya. Jadi ketika kita paham basic basic ilmu biomedis ini kita akan mudah untuk memahami bagaimana gagal ginjal terjadi, kemudian bagaimana cara menangani atau mengatasi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan gangguan sistem tersebut ini biasanya terjadi mekanisme peradangan ya atau mungkin beberapa kelainan degeneratif, kemudian ada keganasan dan sebagainya. Jadi ini akan kita pelajari. Kemudian yang keempat adalah lingkupnya adalah dari pengkajian dan juga sampai dengan evaluasi. Intinya ketika kita memahami konsep gagal ginjal ya harapannya kita bisa memahami tentang bagaimana pengkajiannya, kemudian bagaimana merumuskan sebuah diagnosa atau mungkin sampai dengan bagian evaluasi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah metode pembelajaran. Ini nanti kita akan belajar diskusi, saya menyampaikan materi, kemudian kita ada tanya jawab, kemudian nanti ada case learning atau mungkin kita bisa belajar melalui problem yang sudah ada di klinis gitu ya. Dan juga ada skill lab-nya, jadi kita akan belajar bagaimana mengkaji pasien dengan gagal ginjal akut atau mungkin yang kronis. Nah, untuk sistem dan metode pembelajaran ini kita akan belajar mulai jam 8 mungkin ya untuk kuliahnya sampai jam 10, kemudian untuk skill lab-nya adalah dilanjutkan jam 10 sampai dengan jam 12 ya. Untuk metode kuliahnya adalah ceramah gitu, saya akan menyampaikan materi, kemudian nanti ada diskusi ya, kemudian untuk di pertemuan selanjutnya akan ada presentasi kasus atau mungkin problem di klinis gitu ya, dan juga ada pembelajaran di aspek dari problem yang ada di klinis ya, kemudian juga praktikum yang ada di laboratorium ya. Dan semua materi yang akan saya sampaikan ini sudah saya siapkan di Moka dan teman-teman bisa mengakses di sana dan jangan lupa untuk presensi ya, dan ini satu hal yang penting karena presensi masuk di penilaian teman-teman. Jadi di mata kuliah ini ada presensi kurang lebih dari 75% ini bisa mengikuti untuk ujian. Tapi kalau kurang dari itu nanti akan ada pertimbangan dan mungkin akan diberikan penugasan sebagai penggantinya gitu ya. Tapi harapan saya di mata kuliah ini satu semester paling tidak teman-teman tidak ada yang izin kecuali memang benar-benar darurat gitu ya, sehingga tidak kurang dari 75% gitu untuk presensinya. Ini penilaian yang akan kita lakukan, jadi ada belajar kasus atau case based learning, kemudian ada presentasi kasus, kemudian ada role play, ada semacam small group discussion ya, kemudian ada presentasi kelompok, kemudian ada penugasan kayak gitu, penugasan mandiri, kemudian ada UTS dan ada UAS. Jadi ini serangkaian penilaian yang akan kita
berikan dalam mata kuliah perawatan dewasa ya. Tapi nanti di gagal ginjal nanti kita akan fokus di beberapa penilaian, misalkan di case based learning atau mungkin di presentasi dan apa penugasan yang ada di UTS atau mungkin UAS gitu ya. Nah, kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini ada atau mungkin materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan ASKEP pada sistem perkemian, lebih spesifik di gagal ginjal akut dan kronis gitu ya. Jadi kita bisa paham ya bagaimana mengkaji, kemudian bagaimana kita apa melihat gejala-gejala yang ada pada gagal ginjal, kemudian merumuskan diagnosa, kemudian membuat satu intervensi atau implementasi dan juga evaluasi. Gitu. Yang kedua adalah mampu mempraktekkan pengkajian. Nah, ini satu hal yang penting. Jadi setelah kita paham atau mungkin setelah kita tahu, kita memahami dan harapannya kita bisa mempraktekkan yang benar sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari yang ada di kelas. Kemudian kita bisa apa mengkaji pasien gagal ginjal, kita bisa bedakan pasien itu dia kena yang akut atau mungkin kena yang kronis gitu ya. Yang ketiga adalah mampu mengintegrasikan teori dan juga praktek. Jadi ini ada tiga kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan atau mungkin mata kuliah ini. Jadi paham tentang konsepnya, bisa mempraktekkan dan juga bisa mengintegrasikan teori dan praktek. Jadi kita apa namanya menguasai ya dari topik ini dan juga bisa lebih memahami apa yang ada di konsepnya dan praktekkan di rumah sakit gitu ya teman-teman. Nah ini refleksi teman-teman ya, refleksi artinya ketika kita belajar gagal ginjal maka di sini ada dis, jadi ada yang akut, ada yang kronis gitu ya. Nah yang akut ini secara prinsip itu dia tanda yang paling kelihatan adalah kita amati dari jumlah urinnya gitu. Nah, urin adalah satu produk di tubuh kita yang memang itu harus dibuang, sisa metabolisme. Dia bisa dikatakan sampah yang harus dibuang kayak gitu ya. Jadi tubuh kita memiliki metabolisme dan ketika sudah selesai metabolisme maka dia akan membuang sesuatu yang tidak diperlukan kayak gitu. Nah, diantaranya adalah urin tadi. Nah, urin ini satu produk yang tidak boleh terlalu lama di badan kita atau di fisik kita. Karena ketika terlalu lama maka dia bisa menyebar di semua tubuh gitu ya teman-teman. Dan ini menimbulkan gejala yang tidak baik bagi pasien gagal ginjal, misalkan gangguan di integumen, kemudian apa namanya di bagian inflamasi di kandung kemih dan seterusnya. Sehingga ketika pasien gagal ginjal maka otomatis ini jumlah urinnya dia akan berkurang kayak gitu. Berkurang apa namanya sesuai dengan apa yang biasa dia dikeluarkan dalam setiap hari gitu ya. Jadi paling tidak kurang dari 400 cc per hari ini patokannya. Nah, sebabnya atau penyebabnya ada banyak. Jadi ada penurunan suplai darah ke ginjal, kemudian ada apa namanya di bagian akut atau intrarenal dan juga ada di postrenal. Jadi ini yang menjadi poin inti dari kerusakan ginjal akut. Jadi ada suplai darahnya di ginjal dia berkurang, artinya ginjalnya dia masih dalam kategori baik-baik saja. Cuman yang bermasalah adalah suplai darahnya dia berkurang ke ginjal ya. Yang kedua adalah di aspek ginjalnya dia bermasalah. Mungkin dia kena toksik atau mungkin ada apa bakteri infeksi dia bisa merusak fungsi ginjal. Kemudian yang ketiga mungkin di aspek di luar ini ya, di luar ginjalnya tapi dia di postalnya bisa di ureternya, bisa di uretranya, bisa di kandung kemih dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini sebabnya. Nah, karena akut ini ada kemungkinan pasien masih bisa disembuhkan, beda dengan yang kronis sebenarnya. Nah, ini gambaran umumnya. Jadi ada prerenal, ada intrarenal, ada postrenal. Kalau prerenal dia posisinya ada di sebelum ginjal, mungkin di arterinya, di venanya, dia tidak bisa mensuplai darah ke ginjal sehingga ginjal berkurang nutrisinya dan rusak gitu ya. Kalau yang intra berarti ginjalnya bermasalah, entah keracunan karena obat konsumsi obat-obatan yang berlebihan gitu ya, kemudian infeksi atau mungkin dari aspek yang lain misalkan tumor gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, postrenal ini bermasalah mungkin di ureternya, kandung kemih atau di uretranya atau mungkin di prostatnya gitu. Jadi ini ada. Nah, sekarang bagaimana yang kronis? Yang kronis adalah dia adalah kelanjutan dari gagal ginjal akut ketika tidak ditangani dengan baik. Artinya gagal ginjal dia menjadi kronis ketika dia mengalami yang akut tidak ada penanganan yang adekuat atau yang cukup sehingga apa berlanjut ke kerusakan ginjal yang lebih masif ya.
Nah, patokannya adalah ketika kurang dari 60 ml per menit untuk filtrasinya. Jadi ginjal kita punya apa? Punya kemampuan filtrasi dan ketika dia kurang dari 60, maka dia bisa dikatakan sebagai gagal ginjal kronis dalam waktu 3 bulan kayak gitu. Nah, kenapa bisa berkurang ya karena tadi banyak problem di apa permasalahan akut yang tidak selesai sehingga dia menjadi kronis. Padahal kalau kita lihat dari konsep penyakitnya, itu bisa disembuhkan ketika pasien dia gagal ginjal kronis, misalkan seorang anak yang mungkin keracunan obat sehingga dia berkurang pipisnya, kemudian bengkak kakinya itu masih bisa diatasi ketika kita tahu penyebabnya atau mungkin kita bisa segera mengatasi. Tapi ketika tidak diatasi ya dia akan permanen rusaknya sehingga akan susah untuk diatasi gitu ya. Nah ini patokannya. Jadi eh, ada batasan-batasannya ya ini yang stage 1, stage 2, 3 dan sampai dengan 5. Jadi masing-masing ini patokannya adalah GFR atau filtrasinya kayak gitu. Nah, ketika filtrasinya itu dia sudah sudah kurang dari 60 ya bisa dikatakan dia sudah masuk ke kronis dan ketika kronis nanti opsinya adalah pasien bisa mengalami cuci darah atau mungkin dengan cangkok ginjal atau mungkin dengan terapi yang lainnya gitu ya. Ini patokannya. Nah, menghitung GFR ini cukup mudah sebenarnya ketika kita memahami rumus dan juga kadar urium kreatininya. Gitu, ya. Nah, ini yang ada di rumus kita atau mungkin yang ada di referensi. Jadi GFR laki-laki dan perempuan dia sedikit berbeda menghitungnya. Tapi nanti ketika sudah selesai menghitung, nanti keluarannya adalah filtrasinya. Kira-kira dia masuk mana kayak gitu. Ketika dia masuknya di antara 30 sampai 44 ml ini nanti masuk ke 3B dan ketika di 3B ini pasien belum wajib untuk cuci darah tapi ketika sudah sampai level 4 dan 5 maka dia wajib wajib cuci darah semua. Nah, pengkajian gagal ginjal ini secara umum ada beberapa poin. Yang pertama adalah harus ada identitas pasiennya, nama, usia, jenis kelamin, gitu ya. Kemudian keluhan utamanya apa, gitu ya. Karena ini penting sekali bagi kita untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Jadi pengkajian menjadi satu poin yang sangat penting dalam penegakan diagnosa. Ketika kita tidak bisa mengkaji, saya yakin akan susah menentukan diagnosa, kemudian nanti akan berlanjut ke kesalahan diagnosa, kemudian kesalahan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Sehingga pengkajian menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk memahami atau untuk menegakkan diagnosa. Ketika kita sudah bisa menguasai diagnosa, maka kita akan lebih bisa menguasai implementasi, intervensi atau mungkin evaluasi. Tapi ketika kita salah dalam pengkajian ya gitu ya, itu akan berdampak pada kesalahan diagnosa, kemudian intervensi dan juga evaluasi gitu ya. Nah, kemudian kedua adalah keluhan utama. Jadi kita bisa melihat penurunan volumenya urin seberapa banyak, kemudian ada bengkak atau tidak, ada edema atau tidak, gitu ya. Kita amati di bagian kaki, kemudian kita tanya pasien itu banyak tidak urinnya yang keluar, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ada nggak pasien dia punya riwayat obat-obatan? Apakah itu yang sifatnya nefrotoksik atau mungkin diuretik atau mungkin obat antiinflamasi itu dia juga punya efek yang lumayan ya di ginjal gitu. Makanya beberapa referensi menyarankan kalau kita sakit kemudian tidak begitu butuh obat ya tidak usah minum obat. Kalau kita masih bisa diatasi dengan istirahat atau mungkin dengan terapi-terapi yang mungkin itu non farmakologi itu sangat-sangat baik karena biasanya obat itu ketika dia sudah dikonsumsi dalam waktu yang lama atau mungkin sebagian orang dia minum obat tapi tidak dilihat kadaluarsanya itu bisa membuat toksin di bagian ginjal sehingga harus dihindari gitu. Nah ini perlu kita tanya ke pasien kira-kira pasien dia ada nggak riwayat konsumsi obat-obatan kayak gitu ya mungkin 3 atau 4 hari yang lalu kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah ada toksin atau mungkin infeksi. Ini juga penting ya. Beberapa orang yang tidak menjaga kebersihan vital hygiene itu dia rawan terkena kerusakan ginjal yang akut ya misalkan pipis di tempat umum kemudian tidak memenuhi beberapa aturan di sana ya misalkan tidak membersihkan dan sebagainya maka itu bisa meningkatkan toksin atau infeksi pada bagian ginjal.
Nah, biasanya sebelum ginjalnya rusak itu biasanya ISK dulu, infeksi ISK, kemudian dia mengeluhkan sakit pipis ketika sakit ya, ketika pipis, kemudian apa namanya mengeluhkan bengkak mungkin di bagian kaki dan setelah dicek itu biasanya tadi ya positif gagal ginjal ya gitu. Yang keenam ada trauma atau operasi atau mungkin dehidrasi dan ini ada alergi dan juga keluhan yang lainnya. Ini pengkajian inti atau anamnesisnya. Jadi poin ini kita harus menguasai. Jadi ketika teman-teman di IGD ya, jaga di IGD ada pasien-pasien yang dicurigai gagal ginjal, kita sudah bisa tahu. Nah, ketika kita menguasai ini, saya yakin akan bisa mudah menegakkan diagnosa karena kita sudah paham apa aja yang dikaji, apa aja yang tidak dikaji, sehingga akan lebih fokus di gagal ginjal ya, gitu ya. Ini yang saya sampaikan adalah pitting edema ini adalah mengkaji level ini apa namanya kedalaman edema atau udem itu pembengkakan di bagian kaki gitu ya. Nah ini ada 4 jenis, ada grade 1, grade 2, dan 3 dan 4 kayak gitu. Jadi semakin meningkat grade-nya maka itu menunjukkan kalau fungsi pompanya atau fungsi filtrasinya sudah mulai berkurang ya. Sehingga ini menjadi masalah yang harus diatasi. Biasanya kalau kondisi kayak gini kita kolaborasi dengan dokter dan juga kita bisa memberikan obat diuretik ya pada pasien tadi ya gitu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah diabetes. Mungkin pasien punya diabetes atau mungkin hiperglikemi itu juga perlu kita kaji. Karena kalau tidak nanti apa nggak tertangani ya, kerusakan ginjalnya ya. Jadi kita tanya, kita cek di lab untuk ini glukosa darahnya, sewaktunya kita cek kayak gitu. Kalau lebih 200 berarti ya mungkin pasien dia mengalami diabetes. Tapi kalau di bawah 200 itu bisa dikatakan masih aman ya gitu. Karena banyak dari penyakit-penyakit ginjal itu dia diawali dari kerusakan metabolisme gula darah sehingga pasien dia meningkat untuk gula darahnya dan impact-nya dampaknya adalah di kerusakan ginjal gitu ya. Oke. Nah, pengkajian fisik ini juga tidak kalah penting teman-teman ya. Selain kita anamnesis juga pengkajian fisik. Jadi kita lihat tekanan darah, denyut jantungnya, suhu, kemudian respirasinya gitu ya. Kemudian hidrasinya, misalkan pasien itu bengkak atau enggak, kemudian kita dengarkan di apa auskultasi apakah pasien dia ada ronggi atau enggak gitu ya, suara parunya. Kemudian yang ketiga, evaluasi kesadaran dan status neurologi juga penting karena sebagian pasien gagal ginjal itu dia pingsan setelah mengkonsumsi makanan, misalnya mengkonsumsi pisang itu ada yang kayak gitu. Jadi dia sadar kayak gitu di rumah, kemudian tiba-tiba dia pengen pisang, makan pisang, dan sebagian dia pingsan dan dibawa ke ICU kayak gitu. Itu sudah banyak kasus yang kayak gitu. Makanya eh, pasien-pasien gagal ginjal itu harus membatasi konsumsi makanan yang dia tinggi apa namanya kalium kayak gitu ya atau potasium teman-teman karena itu sangat berdampak pada fungsi jantung dan juga kesadaran pada si pasien tadi ya. Yang keempat adalah abdomennya kita cek nyeri abdomen ronda kemudian kita cek periksa kaki dan juga ekstremitas berkaitan dengan edemanya gitu. Nah, ini di bagian pulmonari atau edema. Jadi, ketika pasien dia mengalami edema di pulmonari, maka yang bermasalah adalah di bagian alveolinya. Jadi, dia semacam tenggelam gitu. Jadi, semacam apa? Ada cairan yang ada di sini dan ketika ada cairan, maka dia akan susah untuk mentransfer ini, apa namanya? Mentransfer CO2 dan oksigen ya. Bertukar dia akan susah sehingga akan menimbulkan gejala sesak nafas ketika pasien di edema. Nah, kenapa dia edema di sini? Karena biasanya edemanya dia sudah sudah cukup parah di bagian kaki dan abdomen. Jadi biasanya kaki dulu dia edema, ketika kaki sudah edema kemudian tidak diatasi, dia akan naik ke atas ke abdomen, abdomen penuh dia akan naik di bagian paru-paru seperti itu. Nah, ini suara ronki yang harus kita dengarkan ke pasien ya, kayak gitu. Nyeri abdomen ini perlu kita kaji. Biasanya kalau di gagal ginjal itu nyerinya adalah menyebar di semua lapang abdomen karena ginjal posisinya sedikit ke belakang, ya, ke belakang karena dia di depan usus sehingga nyerinya di belakang biasanya. Jadi kalau kita mengkaji nyeri abdomen pada pasien, kita tanya dulu nyerinya di bagian mana. Ya. Kalau nyerinya di bagian depan atau belakang itu mungkin berbeda kondisi penyakitnya. Tapi gagal ginjal identiknya nyerinya dia menyebar, ya. Menyebar dan lebih lebih apa namanya lebih terasa sakit ketika di bagian belakang, ya. Seperti yang ada di tangan gambar ini, dia akan terasa sangat-sangat sakit. Ya. Tapi ketika apendisitis itu lebih dominan di depan abdomen, ya.
Meskipun juga sama-sama menyebar, tapi pasien akan bisa melokalisir nyerinya ketika kita tanya di bagian depan atau mungkin di bagian belakang, kayak gitu ya. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan bisa menanyakan langsung di kolom chat. Nanti saya akan respon setelah materinya selesai teman-teman ya. Oke, ini masih tinggal 8 menit lagi, jadi silakan untuk bisa bertanya. Kemudian nilai lab yang juga penting adalah ini ya, urin lengkap, kemudian urium kreatinin, kemudian elektrolit, darah lengkap, gula darah sewaktu, dan ada USG dan juga biopsi kalau penting ya, gitu ya. Nah, yang biasanya yang cukup vital adalah diurium dan kreatinin ini yang sangat-sangat vital untuk menilai fungsi ginjal. Sehingga teman-teman ketika di IGD, kemudian ada pasien-pasien dengan suspek gagal ginjal, biasanya kita cek dua angka itu, ya, dua pemeriksaan itu. Dan ini bisa menandakan kalau pasien mungkin ada kerusakan atau mungkin dia dalam observasi, kayak gitu ya. Ini adalah gambaran ronsen ketika pasien dia mengalami edema paru, kayak gitu ya. Jadi ada semacam, kalau istilahnya di radiologi dia adalah bed wing, jadi sayap apa namanya kelelawar, ya. Jadi karena bentuknya mirip kelelawar untuk bentuk ronsennya. Ini yang hijau-hijau ini dia adalah edema paru. Nah, lokasi hijau ini dia posisinya ada di alveoli. Jadi ketika hijaunya semakin banyak itu menunjukkan kalau si pasien dia pudemnya juga semakin banyak. Nah, ketika semakin banyak, maka otomatis akan membuat klinis dari pasien dia juga akan semakin apa namanya semakin berat dan pasien mungkin akan butuh banyak oksigenasi dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya membuang cairan ya. Nah, itu biasanya dengan diberikan obat-obatan diuretik sehingga nanti berkurang edema di kaki, di abdomen, kemudian berlanjut di edema di bagian paru-paru ya. Dan satu hal yang penting adalah jangan sampai edemanya ada di otak. Itu akan sangat-sangat fatal ya teman-teman. Jadi ketika sudah edema di otak itu biasanya akan lebih kronis, lebih banyak komplikasi dan prognosisnya menjadi tidak baik untuk di kemudian hari ya. Oke. Nah, pemantauannya adalah kita lihat urin outputnya ketika sudah ada terapi. Jadi ketika teman-teman sudah masuk di fase intervensi dan evaluasi atau mungkin eh, apa namanya evaluasi hari pertama hari kedua, maka kita harus mengecek di urin outputnya dia ada peningkatan atau tidak. Nah, kita bisa ngeceknya di ini, di kateternya kalau pasien ada kateter atau mungkin ditanya bepisnya banyak atau enggak gitu ya. Kemudian dipantau juga jumlah cairan yang masuk itu banyak atau tidak, pemantauan tekanan darah, TTV dan juga tata laksana awal misalkan dengan pengertian obat, kemudian yang toksik maksudnya, kemudian koreksi dan melihat balance cairan teman-teman ya. Ini balance cairan yang perlu kita ketahui. Jadi idealnya adalah eh, inputnya, outputnya dia sama, tidak boleh ada yang lebih. Kalaupun lebih, mungkin tidak lebih dari 1000 cc, gitu ya teman-teman. Ya. Kalau 500 mungkin dia posisi airnya dia ada di kandung kemih dan ketika pipis dia akan berkurang. Tapi gagal ginjal biasanya dia lebih banyak apa namanya lebih ini ya apa plus ya. Jadi ketika kita hitung dia pasti akan plus ya gitu. Jadi outputnya dia lebih sedikit daripada intake-nya gitu. Jadi misalkan intake-nya 2500 biasanya di outputnya mungkin separuhnya. Jadi sehingga ada banyak cairan yang tertinggal di fisik pasiennya gitu ya. Ini pengkajian kulit, jadi kita bisa mengkaji dengan mencubit sedikit gitu ya. Kemudian kita lihat ini untuk melihat status hidrasi dari pasiennya. Jadi kita bisa apakah pasien itu dia edema atau enggak ya kita bisa lihat dari status hidrasi di pasiennya gitu ya. Oke. Gagal ginjal ini biasanya identik dengan ini cuci darah teman-teman sehingga banyak pasien gagal ginjal kronis yang itu dia mendapatkan terapi cuci darah ini opsi yang paling banyak dipilih di Indonesia ya. Kalau di luar negeri ada beberapa yang dia milih cangkok ginjal, ada yang menggunakan apa namanya hemodialisa tapi dengan tipe mobile seperti ini ya di rumah bisa dengan nanti ada perawat yang ke rumah untuk memperbaiki atau memasang cairan dialisis kemudian nanti bisa di rumah hemodialisisnya. Nah, ini seperti ini untuk visualnya. Ini yang cangkok ginjal. Jadi ada nanti ada tiga ginjal ya. Ginjal yang lama yang dua rusak, kemudian ginjal baru yang dia ditambahkan di tubuh si pasien. Ini opsi yang biasanya jarang dipilih untuk di beberapa negara seperti di Indonesia. Di Indonesia lebih banyak mereka memilih untuk yang opsi hemodialisa gitu ya ketika dia bermasalah ginjal ya teman-teman ya. Oke, ini pemasangan Avesan teman-teman. Jadi sebelum apa, hemodialisa biasanya pasien diminta untuk dipasang Avesan ini di yang masang dokter bedah biasanya.
memastikan kalau vena dan arteria sudah tersambung dan bisa untuk digunakan cuci darah karena tidak bisa cuci darah tanpa dipasang avesan kayak gitu. Sehingga harus dipasang kayak gitu. Ini ketika sudah didiagnosa kronis, maka pasien ya tidak lama biasanya diminta ke dokter bedah untuk memasang apa namanya avesan kayak gitu ya. Nah, ada diket ini apa yang digunakan sementara tidak lama, tapi yang paling banyak adalah menggunakan avesan. Oke, teman-teman, refleksi terakhir ya. Eh, oke, sebelum saya tutup kuliahnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin disampaikan atau mungkin pertanyaan ataupun refleksi berkaitan dengan perbedaan gagal ginjal kronis dan juga akut? Monggo, silakan disampaikan. Kira-kira apa perbedaannya? Silakan disampaikan perwakilan yang ada di sini. Mas Infan mungkin, kira-kira di mana perbedaannya? Akut sama kronis secara prinsip teori yang saya sampaikan tadi. Atau mungkin perwakilan mahasiswa, silakan menyampaikan kira-kira di mana perbedaan dari akut dan juga kronis ya, silakan. Atau mungkin saya tunjuk saja Mbak Zahra Duyanti, kira-kira perbedaannya apa? Silakan disampaikan, salah tidak apa-apa. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Mbak Zahra atau mungkin Mbak Wendy ya, Mbak Aini, silakan kira-kira di mana perbedaannya? Ada perbedaannya, silakan disampaikan teman-teman. Atau Mbak Arvida, Mbak Dita, silakan. Tadi kita sudah banyak menyampaikan ya teman-teman yang terkait gagal ginjal akut dan juga kronis ya. Jadi ini sebagai refleksi saja sebelum saya masuk ke kesimpulan. Kira-kira apa yang teman-teman sudah pahami ya dari apa materi yang kita pelajari hari ini. Silakan, mungkin satu orang saja. Mas Irfan mungkin, silakan. Atau mungkin Mbak Vera, Mbak Sylvia, Rulistina, silakan. Nanti bisa menyampaikan ya. Salah nggak apa-apa ya, Pak. Nggak apa-apa, silakan disampaikan aja Mbak Dita ya. Kira-kira apa Mbak Dita perbedaannya? Setahu saya kalau gagal ginjal akut tuh bisa terjadi tiba-tiba, terus bisa Mm-mm. sering pulih, tapi bisa ditangani, Mm-mm. bisa Betul, bisa betul. sembuh kalau ditangani dengan Mm-mm. cepat. Sementara kalau Mm-mm. gagal ginjal kronis itu berkembangnya Mm-mm. secara bertahap selama berbulan Mm-mm. atau bahkan bisa bertahun-tahun. Terus Mm-mm. itu umumnya tidak dapat pulih, tapi maksudnya bisa pulih tapi nggak dapat sepenuhnya gitu, Pak. Ya, oke, betul sekali. Jadi yang disampaikan Mbak Dita tepat sekali ya. Jadi untuk yang akut memang itu penyakit yang memang cepat terjadinya dan dia juga bisa sembuh. Tapi yang kronis biasanya atau lebih banyak itu mereka tidak bisa disembuhkan dan harus diterapi dengan terapi pengganti fungsi ginjal, misalnya dengan hemodialisa atau mungkin yang lain sebagainya ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kuliah hari ini dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika saya ada kekurangan dalam penyampaian ya. Dan terakhir saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.